Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat kita menikmati new normal ya, situasi yang baru dengan mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, suasananya lain, tetapi biarlah suasana ini tidak menghalangi untuk kita lebih erat lagi kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Satu firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita untuk mengantar ibadah kita pada pagi hari ini. Efesus pasal 5 ayat 18b sampai 20. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Kita menyembah Dia, kita berkumpul di sini untuk datang dan memuliakan Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami
Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi hati kami, bagi hidup kami, bagi bangsa kami, sehingga kami boleh menikmati kehadirat-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami, menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kami mensyukuri akan waktu ini, akan kesempatan yang Tuhan beri ketika situasi sedang dalam proses pemulihan. Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa, kami rindu kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan melalui ibadah kami pada hari ini. Sehingga kami semua Tuhan diberkati oleh-Mu. Dan kami terus diteguhkan dalam iman percaya kami untuk terus berharap dan bergantung, berserah kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun hidup kami. Kami mau menyembah Engkau dalam ibadah ini. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan memenuhi kami semua. Dan biarlah ibadah ini jadi demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua jemaat-jemaat-Mu. Mungkin ada dalam perjalanan, Tuhan menuntun mereka. Mungkin ada yang belum sempat datang karena situasi masih ada di rumah masing-masing. Tuhan juga melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini minggu pertama kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Setelah melewati satu tahapan 2 bulan. Kita tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Dan hari ini Tuhan beri waktu bagi kita membuka kesempatan untuk kita mulai dengan satu kegiatan bersama-sama, tetapi tentu dengan satu tuntutan. Ya, era baru, new normal. Ya, kita beribadah menggunakan masker, ya, berjalan setiap keluar dari rumah menggunakan masker, juga CTPS, cuci tangan pakai sabun. Memang tempat cuci tangan kita agak menyamping, jadi orang harus ke sana dulu. Saya sedang rencana mau bikin satu tong di sebelah sini, ya. Dan kita berdoa juga supaya Tuhan menolong kita juga jaga jarak, ya kan. Ya, jadi sehingga kalau ruangan ini saya kira masih cukup untuk kita jaga jarak bersama-sama dalam kita beribadah. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan memulihkan situasi ini secara sempurna. Selamat datang, selamat beribadah. Selamat datang di era baru, new normal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat tema kita pada bulan ini dalam Yohanes pasal 14, 15 sampai 17a. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian yang berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tuhan selalu setia di dalam hidup kita dan kita tidak pernah meragukan kesetiaannya itu, karena memang Dia Allah yang setia. Berkuasa berjaya untuk selamanya.
Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan bulan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. puji nama Tuhan. Adakah yang akan membawakan kesaksian selama 2 bulan tinggal di rumah? Pengalaman bersama dengan Tuhan yang kita alami hari lepas hari. Kami persilakan. Kalau tidak ada, saya minta kesediaan Bapak Gembala untuk berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk pemerintah, ya, untuk para dokter yang bekerja sampai saat ini. Mari kita berdoa untuk pemulihan situasi ini, untuk pemerintah, untuk aparat, untuk para dokter, juga untuk mereka yang sakit supaya semakin banyak orang disembuhkan. Mari kita juga berdoa untuk pelayanan gereja supaya akan semakin hari, semakin berangsur dalam kegiatan-kegiatannya bisa dilaksanakan. Dan mari berdoa untuk kegiatan kita di sini, ada PAUD, ada PPA yang akan mengakhiri tahun fiskal 2019-2020 dan juga berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan mengakhiri semester dan juga akan memasuki tahun ajaran baru. Bersyukur juga karena pengumuman kelulusan anak-anak SMP sudah dan semua saya kira lulus ya, berkat corona katanya. Angkatan corona. Kita berdoa juga untuk pergumulan hidup kita setiap hari dalam semua usaha, pekerjaan kita supaya Tuhan terus bekerja, menyatakan kuasa-Nya dan Tuhan akan terus menolong memberkati setiap keluarga kita semua. Mari kita masing-masing berdoa secara pribadi, kita serahkan setiap kehidupan kita, pelayanan kita, bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan memulihkan segala sesuatu dan Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya, menyatakan maksud Tuhan dalam situasi ini untuk kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masa depan anak-anak kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang maha besar, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang menyembah Engkau di saat ini. Kami memuji Engkau sebab Engkaulah Tuhan penolong kami, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang kami boleh lewati
Dan kami terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kasih-Mu atas bangsa kami, bahkan atas seluruh dunia ini dalam mengenangani penyebaran virus corona. Kami berdoa untuk semua kebijakan yang diambil pemerintah supaya berdampak bagi terhentinya penyebaran virus. Kami berdoa untuk semua pejabat-pejabat pemerintah dalam keputusan-keputusan mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke desa-desa. Tuhan berkati para aparat yang bertugas, dan kami berdoa juga untuk para medis, tenaga dokter, perawat yang sedang berjuang mengatasi situasi ini. Dan kami berdoa untuk supaya ada obat-obat yang ditemukan yang dapat memberantas virus ini ya Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk peralihan situasi transisi ini, di mana kami boleh berkegiatan, beraktivitas di luar rumah, tetapi dengan tuntutan standar kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kami berdoa supaya masyarakat yang ada boleh mentaatinya, sehingga semua saling menjaga satu dengan yang lain dan saling menopang satu dengan yang lain untuk menghadapi situasi ini. Dan pada akhirnya kami akan melihat Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk negeri kami. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja-Mu yang hari ini juga mulai beraktivitas. Kiranya juga kami terus mematuhi semua standar yang ditetapkan. Dan kami saling menjaga satu dengan yang lain. Dan kami saling menopang, mendoakan satu dengan yang lain. Berkatilah pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Injil-Mu diberitakan di mana-mana, bahkan melalui media-media yang dipakai. Bapak, kami berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kami ya Tuhan, yang baru saja lulus, biarlah juga Tuhan akan menolong mereka dalam masa depan, dalam cita-cita mereka, dalam perjuangan mereka. Kami berdoa untuk situasi juga yang sulit yang akan diambil pemerintah, bagaimana menghadapi situasi untuk pendidikan, untuk sistem pendidikan anak-anak yang akan dihadapi. Kiranya Tuhan akan menolong semuanya. Kami menyerahkan setiap pribadi keluarga kami dalam usaha pekerjaan, baik bapak, ibu, mungkin ada anak-anak, pemuda-pemudi, anak sekolah minggu, Tuhan berkati mereka semua. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap aktivitas kami dalam pelayanan di tempat ini. Ada PAUD, ada PPA yang tetap dalam kegiatan dan akan mengakhiri semester ini atau tahun ajaran ini di minggu-minggu yang berjalan ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati. Dalam semua aktivitas keperluan-keperluan Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu, kami boleh melewati satu tahapan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya juga kami akan terus melangkah dan maju bersama dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami puji muliakan Dikau. Berkati setiap keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur juga karena di tengah-tengah situasi ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan juga Tuhan memberi kami kesempatan melalui ibadah ini untuk menyatakan persembahan kami sebagai rasa syukur bahwa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan terus menjadi bagian kami. Terpujilah Dikau. Kami menyembah Engkau dan memohon berkat-Mu. Engkau Tuhan Allah sumber kehidupan, sumber berkat, juru selamat kami yang maha besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita membawa persembahan kita masing-masing ke depan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak
akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, dan pastinya kita sudah menerima berkat itu. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Pujian nomor 124 ada di buletin. Silakan mengikuti di buletin nomor 124. Kudengar berkat-Mu. Puji nama Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang boleh kita nikmati hari lepas hari. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersama memuji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di
kekasihku. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang mendiami kami, yang menyertai kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Pakailah hamba-Mu dan berkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Kiranya kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi hidup kami semua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi kepada kita semua. Kita menyembah Tuhan, bersyukur di pagi ini dalam kesempatan yang Tuhan beri. Dan tentu kita memuji Tuhan untuk waktu yang sudah kita lewati dalam pertolongan Tuhan di 2 bulan lamanya kita sudah lewati. Dan hari ini kita bisa beribadah bersama, berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan dengan mematuhi standar
protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya. Tidak salaman secara langsung tapi pakai salam corona. Nah, saya enggak pakai masker karena kalau pakai masker ngomongnya susah. Tapi saya jauh dari Bapak Ibu sekalian, lebih dari 2 meter. Sehingga tidak akan mungkin membawa virus karena virusnya katanya paling tinggi 2 meter. Mari kita membuka Alkitab, kita ada dalam suasana Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15, sampai dengan ayat yang ke-18 dan 26. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15 dan 26. Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata orang dalam situasi yang baru kita lewati, stay at home, paling tidak ada 2 hal yang membuat kita gelisah. 1, kita merasa kesepian. Kesepian dalam arti kata tidak ada kawan. Ya. Mau ketemu kawan, tidak tahu gimana. Yang kedua, bahwa kita kehilangan produktivitas. Tidak bisa bekerja, kalau bisa kerjanya bawa di rumah boleh. Tapi kerjaan tidak bisa. Harus masuk gitu, harus pergi. Kalau kita tinggal di rumah, kita tidak berproduksi. Tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena waktu itu sudah lewat. Waktu ini sudah lewat dan kita berharap waktu ini terus akan lewat. Dan kita memasuki satu situasi yang disebut era baru. New normal. Normal tetapi baru. Normal karena apa? Kita diberi kesempatan untuk beraktivitas. Berkegiatan. Bekerja. Supaya produktivitas kita tidak hilang. Karena 2 bulan, kalau mungkin pekerjaannya, kalau PNS, tidak ada masalah ya enggak, Pak David. Tidak kerja masih tetap jalan, ya kan. Kalau pegawai di toko ada masalah dikit, tidak masuk dipotong, gitu ya. Kalau kita yang kerjanya mungkin harian, ini akan lama-lama bermasalah. Maka dengan seiring terjadinya perubahan waktu, perubahan situasi, bahkan tadi malam saya baca di Pontianak sudah dicabut ya pembatasan. Artinya dianggap sudah normal. Jadi dari abnormal, dari suasana abnormal yang tidak biasa, sekarang kita menuju ke normal. Tapi new artinya baru. Barunya apa? Kita harus membiasakan diri beraktivitas keluar rumah dengan pakai masker. Ya. Tadi Steffi dan Febri tidak ada masker ya? Tidak pakai soalnya. Ada.
Tak ada, kalau tidak ada minta nanti sebentar. Saya ada siapkan masker yang tidak punya masker. Ya. Yang kedua, kalau kita berjalan kemana-mana, kita masuk toko. Kemarin ke toko beli sesuatu, ya masuk toko disemprot, habis itu cuci tangan. Keluar toko juga begitu, cuci tangan. Tidak biasanya seperti itu. Ini yang baru, yang harus terus-menerus terjadi. Juga kita menjaga jarak. Tapi kemarin saya pergi ke toko sentrum, nggak bisa jaga jarak lagi. Karena orang saya lihat, waduh padat, jadi saya cepat-cepat ambil barangnya, cepat-cepat ke kasir, langsung keluar aja dari toko. Karena saya lihat, wah ini banyak orang. Ya, menghindari kerumunan. Ya. Nah kalau di kota Pontianak sudah dibuka, Jalan Gajah Mada sudah dibuka semuanya, berarti itu akan menjadi sebuah tuntutan baru. Kalau kita taat, kita menjaga diri kita, menjaga orang lain. Ya. Untuk supaya kita tetap sehat dan kuat. Karena virus ini sampai hari ini belum ada obat. Ya. Belum ditemukan vaksinnya. Semua baru dicoba-coba. Ya. Jadi yang bisa menjaga diri kita adalah kita sendiri. Dengan mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Dengan kesempatan yang sudah diberi, kita bisa membuka. Mulai minggu ini tempat ibadah dibuka. Mall akan dibuka. Apalagi ya, restoran, kafe akan dibuka. Yang bisa menjaga kesehatan kita adalah diri kita sendiri. Dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Ini era baru dalam hidup kita. Dalam budaya kita. Yang harus kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa Pentakosta, itu menjadi suatu era baru. Bagi umat Tuhan. Bagi gereja. Karena dengan peristiwa Pentakosta dikatakan muncullah satu umat yang baru. Gereja lahir. Satu komunitas, satu kumpulan orang-orang yang percaya di mana mereka bersekutu. Di mana mereka kumpul, di mana mereka berdoa bersama-sama. Di mana mereka memuji Tuhan, di mana mereka keluar bersaksi. Memberitakan firman Tuhan. Itu era baru. Dan di dalam era baru itu dikatakan bahwa ada sesuatu yang baru. Yaitu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia datang ke dalam dunia ini dan hadir, menetap, tinggal dalam hidup orang percaya. Dalam perjanjian lama Roh Kudus itu datang kepada orang-orang tertentu. Dan ketika orang-orang tertentu tidak layak dia keluar, meninggalkan. Tetapi ketika Roh Kudus dinyatakan dalam peristiwa Pentakosta, maka satu zaman baru atau era baru hadir. Ya. Yaitu bahwa Roh Kudus sebagai pribadi Allah ketika datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita percaya Yesus dikatakan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Pembacaan kita hari ini menegaskan kepada kita tentang apa yang menjadi tuntutan kita di dalam satu era baru ini. Ayat 15 berkata begini, saya pakai ini sebagai judul. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi judul khotbah saya, mengasihi Yesus berarti mentaati perintahnya. Ya. Kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang, kalau kita mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita, berarti kita harus taat kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk kita bisa bergerak, berkegiatan, tapi kita harus mentaati tuntutan itu gitu. Pada waktu kita keluar, pada waktu kita beraktivitas, kita harus menggunakan apa yang menjadi tuntutan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Tetapi untuk taat itu sangat susah. Untuk mengasihi itu sangat susah. Di TV setiap hari kita bisa lihat bagaimana orang ketika diberi kelonggaran sedikit, wah dia lupa. Berbondong-bondong, berkumpul, berkerumun, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Akhirnya terjadilah satu klaster baru.
kelompok baru lagi dalam penyebaran virus. Ya. Memang untuk taat itu susah. Kita juga sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, keberdosaan, untuk taat itu sangat sulit. Tapi kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang akan menolong, yang akan memampukan, yang sudah dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Di dalam pasal 14, Yesus menegaskan tentang sesuatu janji, pengajaran kepada murid-muridnya karena Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati. Dia akan meninggalkan mereka sendirian. Tetapi jangan takut karena ada Roh Kudus yang akan menyertai. Roh Kudus yang akan memampukan. Roh Kudus yang akan mengajarkan. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga. Dari Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh. Dia ada satu pribadi. Berarti dia merupakan seorang yang bisa melakukan sesuatu sama seperti kita. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang pribadi. Penolong yang lain. Roh Kudus yang pertama dia adalah penolong. Seorang penolong yang lain. Kata yang lain berarti bukan menunjuk kepada sesuatu yang berbeda. Dari pribadi yang lain yaitu Yesus atau Bapa. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Kata yang lain berarti menunjukkan kepada pribadi seorang penolong ini dia adalah Allah. Dia sehakikat, dia sederajat sama dengan Yesus. Tapi Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid dengan mati di kayu salib dan naik ke surga. Tapi dia berjanji dia akan memberikan penolong. Karena apa? Karena kita tidak mampu berjalan sendiri, kita tidak sanggup, kita perlu penolong. Karena kita lemah. Dan Tuhan sudah menyediakan seorang penolong bagi kita. Penolong yang sama. Yaitu Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Yang kedua, dikatakan di sini. Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tugas dari penolong itu dikatakan menyertai, ada bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Jadi tidak satu saat saja, tidak pada waktu susah atau pada waktu senang dia ada bersama-sama. Saya suka nonton film-film inspirasi kehidupan, film singkat, ya, di mana selalu menggambarkan keadaan seperti ini. Kalau kita ada duit, orang suka dekat kepada kita. Dan dia akan minta pertolongan kepada kita apa saja kita buat. Dan kita akan baik-baik. Ya. Tapi ketika orang itu susah, ya, jangankan mau kenal. Teman lama padahal kenal, film itu selalu menggambarkan teman lama, tapi begitu lama tidak bertemu dan kenal karena dia lihat, waduh kok kamu seperti ini, miskin tidak punya apa-apa. Kita nggak pernah kenalan, nggak pernah jadi teman. Ya. Tapi begitu dia sukses, dicari, beritu seperti katanya seperti semut. Seperti gula maksudnya, ada semut. Ya. Tapi penolong ini dikatakan dia penolong yang setia, yang menyertai kita selama-lama, yang terus-menerus ada dengan kita. Penolong yang lain yang sama. Yesus disebut sebagai Immanuel. Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya bahwa ketika kita melewati situasi ini dalam 2 bulan dengan penuh perjuangan. Tinggal di rumah, tidak bebas bergerak kemana-mana. Kekuatan yang diberi oleh Tuhanlah yang memampukan kita, yang menolong kita, yang menyertai kita. Dan dia berjanji untuk menyertai kita selama-lamanya. Sebelum Yesus naik ke surga dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Dia yang bisa menolong kita. Istri itu adalah penolong.
dalam bahasa Alkitab Kejadian pasal 2, penolong yang sepadan. Tuhan beri kita penolong yang sepadan, seorang istri. Tetapi tidak disebut selama-lamanya. Walaupun dalam janji pernikahan selalu dikata sehidup semati. Tapi realitanya di antara 1 juta ada 1 yang sehidup semati. Rata-rata sehidup beda mati. Ya kan? Ya, nggak ada yang. Saya pernah dengar, baru 1 kali saya dengar ada istri meninggal dan suaminya langsung ikut meninggal. Ya, itu luar biasa. Makanya mungkin 1 juta atau 2 juta atau 100 juta bisa terjadi sehidup semati. Ya. Tapi selalu dikatakan seperti itu. Tapi realitanya tidak. Ya. Karena penolong yang lain suami istri sama, tetapi kita punya keterbatasan. Ya. Karena kita manusia berdosa. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Makanya dia berjanji menyertai selama-lamanya. Senantiasa, suka dan duka. Sehat atau sakit. Senang dan susah. Dia ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu dikatakan adalah roh kebenaran. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam bersama-sama. Akan diam di dalam kamu. Yang kedua dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Maka ini akan menjelaskan kesetaraan tentang penolong yang lain. Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh yang menuntun, mengingatkan, mengajarkan tentang kebenaran. Supaya kita semua bisa mengenal kebenaran itu yang sesungguhnya. Roh kebenaran. Berarti roh kebenaran, berarti dia juga adalah sumber kebenaran. Artinya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan pelanggaran. Roh kebenaran. Ya. Kecenderungan kita manusia adalah melakukan pelanggaran karena dosa. Ya. Walaupun sudah diberitahu seperti ini, selalu kita saja ada saat di mana kita lalai. Tetapi kita punya roh. Punya pribadi yang benar. Satu-satunya benar. Dan dikatakan ia adalah benar dan adil. Sehingga ia bisa mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan membuat kita menjadi orang-orang benar. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai orang-orang benar. Karena Roh Kudus membenarkan kita. Roh kebenaran. Ayat ini berkata, dunia tidak mengenal. Karena dunia berjalan dalam kegelapan. Dunia berada dalam kuasa dosa. Dunia tidak mengenal kebenaran. Kecuali Roh Kudus menyatakan itu. Karena itu dalam pasal 16 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus menginsyafkan dunia akan kebenaran, akan dosa. Menginsyafkan artinya menyadarkan. Sampai orang itu sadar akan dosanya. Sampai orang itu tahu akan kebenaran. Sampai orang itu tahu ada penghakiman. Barulah orang itu bisa menerima kebenaran itu. Di dalam dirinya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan mengajarkan kebenaran kepada kita. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-17b. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu murid-murid Yesus. Kita yang sudah percaya disebut murid-murid Yesus. Mengenal tentang roh kebenaran itu. Dan ayat yang ke-14 bagian B, 17 bagian B dikatakan. Sebab ia menyertai kamu sama. Penolong menyertai, kebenaran menyertai, tinggal dalam kita. Ayat selanjutnya. Dan akan diam di dalam kita. Diam.
bukan bertamu, tapi dia diam, artinya dia tinggal di dalam kita. Dalam ayat yang ke-16 dan 17, kita bisa melihat tentang karya Roh Kudus bagi kita sebagai pribadi. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata depan yang digunakan untuk menjelaskan tentang Roh Kudus yang adalah penolong, yang adalah roh kebenaran, yang menyertai kita dan diam dalam kita. Yang pertama kata yang dipakai itu menunjuk kepada keadaan dia bersama-sama dengan kita. Bersama-sama. Meta. Yang kedua adalah kata yang berkaitan dengan dia ada selalu dekat dengan kita. Tidak pernah jauh. Walaupun ada lagu Bimbo yang berkata, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Yang benar Roh Kudus selalu dekat dengan kita. Kata yang ketiga yang dipakai, yaitu berkenaan dengan kata depan N. Artinya dia ada di dalam kita. Dia diam di dalam kita, dia ada dalam kita. Dia menyertai kita, dia tinggal dalam kita. Dia selalu membimbing kita, menuntun kita. Ada lagu yang dinyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Saya membayangkan lagu ini Roh Kudus pegang tangan kita. Mungkin penyairnya terinspirasi dengan kata depan para. Dia ada selalu dekat di samping, menduntun, membimbing kita. Tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Tapi yang lebih menarik, dia ada di dalam kita. Di dalam kita, dia ada di titik pusat kehidupan kita, yaitu di hati kita. Ayat 18 menegaskan kelanjutannya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini menunjukkan kepada satu kehadiran Kristus. Bisa menunjuk kepada ketika Yesus mati bangkit dan 40 hari dia bersama-sama dengan mereka. Bisa menunjukkan kepada peristiwa di mana Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya dan hadir dalam kehidupan orang-orang percaya sehingga mereka tidak sendirian. Karena dia ada di samping mereka. Dia ada bersama mereka. Dia senantiasa ada menyertai kehidupan mereka. Yang ketiga, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Yang ketiga, Roh Kudus itu adalah penghibur. Penghibur. Dunia sedang mengalami kesusahan. Perlu penghibur. Ya. Apalagi diskotik, karaoke ditutup semuanya. Ya. Tapi karena sering, dan kemarin di Jakarta dikatakan sudah diumumkan, pemerintah memberi kesempatan silakan buka karaoke dan kafe dan sebagainya. Dan orang langsung berbondong-bondong. Karena merasa 2 bulan tidak ada penghiburan bagi mereka. Tapi sebagai orang percaya kita punya penghibur. Dikatakan di sini, penghibur itu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur. Dikala kita susah, dia yang diam dalam kita, dia memberi penghiburan, dia memberi kekuatan. Maka dalam ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera ku tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu merupakan salah satu dari buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23. Damai sejahtera. Di situasi ini kita memerlukan kehidupan kita untuk mengalami damai sejahtera. Tapi dunia tidak memberikan damai sejahtera. Karena seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Negara lain tidak bisa membantu negara lain karena juga dia sedang mengalami hal yang sama. Bayangkan 200 negara di dunia ini.
mengalami situasi yang sama hanya dengan persoalan virus yang kecil saja. Siapa yang bisa menolong dan menghibur? Maka Roh Kudus dikatakan adalah roh penghibur. Dia ada, dia menghiburkan kita, dia meneguhkan kita. Dia menguatkan kita. Dia memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran yang menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga kita menikmati pertolongan-pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di dalam pasal 14 ayat 1 dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian di dalam ayat 27 bagian akhir dikatakan juga, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberikan satu tantangan, ajakan, jaminan bagi kita orang percaya. Jangan gelisah hatimu, jangan gentar, jangan takut karena ada Roh Kudus. Ada pribadi ketiga yang datang menyertai kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang diam dalam kita, yang bersama-sama dengan kita, yang menjadi pendamping kita untuk kita menghadapi situasi ini. Dia adalah roh penolong, dia adalah roh kebenaran, dia adalah roh penghibur yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus, pribadi Allah yang sudah dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta yang kita rayakan minggu lalu. Dia bukan lagi ada di surga, tapi dikatakan dia tinggal, dia diam bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang percaya. Sejak kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dialah yang juga memampukan kita untuk bisa mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Dia juga yang bisa memampukan kita untuk membuat kita, menjadikan kita taat kepada perintah-perintahnya. Dan Yesus sendiri memberi teladan ketaatan itu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Dia katakan, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan melalui Roh Kudus kita diberi kemampuan untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun kita. Ini tahap awal dalam situasi, dalam era yang kita hadapi. Tuntutan kita tetap mengasihi Yesus. Tetap mentaati perintahnya. Karena ada kekuatan, ada pribadi lain yang menolong kita. Ada pribadi lain yang menuntun kita kepada kebenaran. Ada pribadi lain yang menghibur kita. Dia adalah Roh Kudus yang sudah dicurahkannya bagi kita. Yang diam bersama-sama dengan kita. Diam. Artinya dia tinggal, dia menetap dalam hati setiap pribadi kita. Dia menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menjadi penolong dan pendamping bagi hidup kita mengatasi segala situasi, segala kehidupan yang akan kita jalani. Dan kita memasuki tahapan baru dari kehidupan ini. Kita percaya bahwa Tuhan oleh Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita semua. Untuk tetap setia, untuk tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kiranya dalam situasi kita menikmati suasana peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah era baru dalam kehidupan umat Tuhan. Akan membawa kita kepada satu pengharapan kekuatan di new era ini. Untuk kita tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang setia dan taat kepada Tuhan. Dalam situasi apapun. Karena ada Roh Kudus penolong
yang menyertai, ada Roh Kudus kebenaran yang memimpin kehidupan kita. Ada Roh Kudus penghibur yang menjamin kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita memasuki era baru ini untuk kita tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau, Allah yang hidup, Tuhan sumber segala berkat, penolong kami yang setia. Di dalam nama-Mu kami datang menyembah Engkau dan bersyukur karena oleh firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkaulah penolong kami yang diam di dalam kami oleh Roh Kudus-Mu yang tinggal bersama kami, menyertai kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menjadi sumber kebenaran kami, yang memberi kami penghiburan dan kekuatan untuk kami terus melewati hari demi hari dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, tolonglah kami semua. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap mengasihi Engkau, tetap setia kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan, penolong, penghibur kebenaran kami satu-satunya. Terpujilah di Kau Bapa, kami bersyukur menyembah Engkau dan meletakkan hidup kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang memenuhi dan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya kita akan terus menikmati pertolongan, penyertaan, jaminan, penghiburan dari Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi hari demi hari. Dan kita terus berdoa supaya situasi ini akan semakin hari semakin lebih baik. Dengan kita tetap ada di dalam ketaatan kita, mentaati apa yang menjadi tuntutan kehidupan di era ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Musik saja yang dimainkan dan kita semua datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas Roh Kudus-Nya yang diam dalam kita, menolong kita, menyertai kita. Dan mari kita berdoa supaya di minggu yang akan kita lewati, pertolongan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi pekerjaan dan usaha kita.
senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa terus supaya Tuhan terus bekerja dengan kuasa-Nya, menyatakan pemulihan atas setiap situasi yang kita hadapi. Dan berkat-berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. 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 Sungguh ya Tuhan, kami tak dapat menyelami jalan-Mu, kami tak dapat memahami karya-Mu, tapi satu hal yang pasti bahwa ada rencana yang indah di balik setiap peristiwa-peristiwa. Karena kasih-Mu yang besar yang tidak terduga, karena kehadiran-Mu yang terus nyata dalam hidup kami, oleh Roh Kudus-Mu yang diam di dalam kami, oleh Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang menuntun kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan Dikau, menyembah Engkau untuk kehadiran-Mu bagi hidup kami melalui ibadah ini. Kehadiran-Mu melalui pribadi kami, melalui keluarga kami. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami berdoa untuk minggu yang akan kami jalani. Engkau berkati usaha, pekerjaan, kerinduan kami, kehidupan keluarga kami. Engkau berkati anak-anak kami dalam pendidikan masa depan mereka. Engkau berkati suami istri, orang tua anak-anak. Engkau berkati semua aktivitas yang akan kami lakukan. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau akan menuntun, membimbing, mengajar, dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Dikau. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, bersyukur untuk pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan menuntun kami dan memberkati kami dengan seluruh aktivitas yang akan kami jalani, baik pribadi maupun keluarga. Dan kami berdoa mengakhiri ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa,
oleh anugerah dalam Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Haleluya. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.